Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas belajar hacking dari nol. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai perintah di terminal Kali Linux dan ChatGPT untuk melakukan hacking. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe, klik subscribe, like, dan share di media sosial kalian. Kita masuk ke Google Chrome, kemudian ketikkan ChatGPT. Dan kita lihat di sini adalah halaman openai.com blog ChatGPT. Yang pertama yang kita lakukan adalah mendaftar di openai.com di sini. Klik try ChatGPT atau klik login di bagian bawah. Kemudian kita akan masuk ke halaman untuk memasukkan email. Nah, karena di sini kita belum mendaftar, maka klik sign up. Kemudian masuk dengan menggunakan email di Google kita. Continue with Google. Kemudian pilih dan klik email yang kita inginkan. Selanjutnya kita diminta untuk menuliskan nama depan dan nama belakang. Dan organisasinya opsional. Klik continue. Kemudian masukkan nomor HP. Kemudian do you have a WhatsApp? Klik yes. Selanjutnya masukkan kode yang dikirimkan ke WA kita. Selanjutnya ada pertanyaan, how will you primarily use OpenAI? Di sini saya memilih I am exploring personal use. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan bahwa terbuka halaman welcome to OpenAI. Di sini ada start with the basics dan build an application. Start with the basics ada dua, yaitu quick start tutorial dan examples. Dan ketika teman-teman scroll ke bawah, maka akan terlihat beberapa build and application. Coba kita klik examples. Di sini akan terlihat Q&A, grammar correction, dan beberapa pilihan lainnya. Teman-teman bisa explore ini dan lihat banyak sekali fitur-fitur yang disediakan oleh OpenAI ini. Kita klik chat dan klik open in playground. Nah, di playground ini kita lihat ada the following is a conversation with assistant AI, ya. Jadi asisten ini akan membantu kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan. Misalnya di sini saya memberikan pertanyaan dalam bahasa Indonesia. Halo, siapa Anda? Enter. Halo, saya adalah ChatGPT, sebuah model bahasa alami besar yang dilatih oleh OpenAI. Saya dirancang untuk memberikan informasi dan membantu menjawab pertanyaan Anda tentang berbagai topik. Apa yang bisa saya bantu untukmu hari ini? Jawabannya bagus, sopan ya. Coba kita berikan perintah. Bagaimana cara kerja Anda? Enter. Saya adalah sebuah model bahasa alami berbasis kecerdasan buatan yang menggunakan teknologi mesin pembelajaran untuk memproses dan merespon permintaan pengguna. Cara kerja saya berdasarkan pada proses deep learning, yaitu sebuah teknik pembelajaran mesin yang menggunakan jaringan syaraf tiruan atau artificial neural networks yang terdiri dari banyak lapisan untuk mempelajari pola-pola dalam data. Saya telah dilatih menggunakan miliaran kata dan kalimat dari berbagai sumber untuk memahami bahasa manusia. Ketika Anda menanyakan sebuah pertanyaan atau memberikan sebuah pernyataan kepada saya akan menganalisis teks yang diberikan dan mencoba memahami artinya dengan menggunakan teknik pemrosesan bahasa alami atau natural language processing. Saya akan mencari kata kunci dan pola yang terkait dengan pertanyaan atau pernyataan Anda dan kemudian mencoba memberikan jawaban atau respon yang sesuai. Setiap kali saya memberikan jawaban, saya menggunakan teknik pembelajaran mesin untuk memilih kata-kata yang paling tepat dan menghasilkan sebuah jawaban yang sesuai dengan konteks dan makna dari pertanyaan atau pernyataan Anda. Luar biasa. Oke, sekarang kita gunakan ChatGPT ini untuk melakukan aktivitas hacking ya. Misalnya kita tanya apa perintah dasar di Kali Linux. Apa perintah dasar di Kali Linux?
Wow, dia jelaskan dulu apa sih yang dimaksud dengan Kali Linux. Ada beberapa perintah ya, dan jawabannya lengkap juga nih, mulai dari cd, kemudian ls, pwd, mkdir, rm, cp, mp, nano, ping, if config, dan di akhir itu dia katakan ini hanya beberapa perintah dasar di Kali Linux, masih banyak perintah lain yang dapat Anda pelajari tergantung pada kebutuhan Anda dan tujuan Anda menggunakan sistem operasi ini. Sangat menarik ya teman-teman. Sekarang coba kita lihat apakah dia mampu menjawab pertanyaan dasar. Apa perintah? Di sini saya tidak memasukkan lagi Kali Linux karena dia sudah punya history ya, atau rekam jejak dari topik yang kita bicarakan. Untuk melacak alamat IP, tanggal dibuat, tanggal kadaluarsa, website. Saya masukkan saja website saya ya, supaya tidak merugikan siapa-siapa. Dan nanti di aktivitas hacking itu sebenarnya kita harus membuat lab sendiri ya. Jadi teman-teman tentu saja saya harapkan tidak melakukan hal yang dapat merugikan orang lain. Dan jawabannya tentu saja adalah kita harus punya lab sendiri. Ya, misalnya situs sendiri atau jaringan yang kita buat sendiri untuk mencoba mempelajari aktivitas hacking ini. andihasad.com. Namun untuk misalnya perintah ping itu masih legal ya. Tapi kalau perintah-perintah yang lain misalnya di Harvester dan seterusnya itu sebenarnya kita sebaiknya memiliki izin ya. Atau kalau tidak memiliki izin kita tidak tampilkan di YouTube karena akan terkait dengan privacy daripada website tersebut atau informasi sensitif, informasi penting yang menurut saya bisa merugikan orang lain. Enter. Untuk melacak IP dari sebuah website, Anda dapat menggunakan perintah ping atau nslookup di terminal. Contoh perintahnya adalah ping@andihasad.com. Perintah ini akan memberikan Anda alamat IP dari website andihasad.com. nslookup andihasad.com. Perintah ini akan memberikan Anda alamat IP dari website andihasad.com beserta informasi DNS lainnya. Dan untuk mengetahui tanggal dibuat dan tanggal kadaluarsa, Anda dapat menggunakan perintah whois di terminal. Contoh perintahnya adalah whoisandihasad.com. Oke teman-teman, ini tampilan di laptop ya. Sekarang kita coba tampilannya di smartphone. Modelnya seperti apa? Salah satu perintah yang biasa digunakan untuk melacak email itu adalah menggunakan the harvester di Kali Linux. Kita lihat ya teman-teman, apakah ChatGPT ini mengetahui fungsi perintah daripada the harvester. Kita ketikkan perintah apa fungsi perintah the harvester. Dan jawabannya adalah the harvester adalah sebuah perangkat lunak yang dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi terkait dengan email, subdomain, nama pengguna, dan host dari berbagai sumber publik seperti mesin pencari, DNS, dan arsip publik lainnya. Ini penjelasannya detail ya, luar biasa. Nah, kita lihat perangkat lunak ini sangat berguna untuk peneliti keamanan, penyerang etis, atau orang-orang yang ingin mengetahui informasi tentang domain tertentu secara cepat dan otomatis. Namun, perlu diingat bahwa penggunaan the harvester ini harus selalu dilakukan dengan etika dan hanya digunakan untuk tujuan yang sah dan tidak merugikan. Oke, kita lanjutkan pertanyaannya.
bagaimana menuliskan perintah The Harvester untuk mengetahui email andihasad.com. Dan jawabannya adalah berikut ini adalah contoh perintah untuk menggunakan The Harvester pada Linux untuk mencari alamat email terkait dengan domain andihasad.com. Dan dia berikan penjelasan dari setiap argumennya ya. Keren banget. Min D andihasad.com, argumen ini digunakan untuk menentukan domain yang akan dicari. Misalnya pada contoh ini domain yang akan dicari adalah andihasad.com. Min L 100, argumen ini digunakan untuk menentukan jumlah hasil pencarian yang ingin ditampilkan. Pada contoh ini, jumlah maksimum hasil pencarian ditampilkan adalah 100. Min B all, argumen ini digunakan untuk menentukan sumber pencarian yang akan digunakan. Min F, hasil pencarian, argumen ini digunakan untuk menentukan nama file untuk menyimpan hasil pencarian. Pada contoh ini, hasil pencarian akan disimpan di file dengan nama hasil pencarian. Oke teman-teman, kita coba aja ya di Kali Linux-nya. Oke, kita masuk di Kali Linux. Oke, kita coba masuk ke terminal. Tekan Ctrl Alt T atau klik di bagian terminal. Kita coba ping dulu ya. Ping andihasad.com. Ini untuk melihat koneksi internet dan sekaligus nanti kita bisa dapatkan IP-nya ya, sesuai dengan arahan dari ChatGPT tadi. Untuk menghentikan proses, tekan Ctrl C dan kita lihat di sini IP saya adalah 192.078.25. Selanjutnya kita berikan perintah nslookup, enter, dan teman-teman bisa lihat bahwa akan ditampilkan dua alamat ya, dua alamat IP, yaitu 192.078.24 dan 192.078.25, sama dengan yang diberikan oleh perintah ping andihasad.com tadi. Nah, sekarang kita coba gunakan perintah whois. Whois andihasad.com, apakah perintah ini benar sesuai dengan yang ditampilkan tadi di ChatGPT? Coba kita lihat dari awal. Domain andihasad.com, kemudian update tanggalnya 22 September 2022, betul. Ada waktunya, time-nya, jamnya. Kemudian ada creation date 11 Juni 2016, betul. Selanjutnya ada registry expire date, itu 11 Juni 2023. Betul sekali ya. Jadi informasinya luar biasa dan di sini juga ditampilkan nama servernya ya. Jadi ns1 wordpress.com dan ns2 wordpress.com. Jadi betul saya menggunakan WordPress. Luar biasa. Sekarang kita coba apakah ada alamat email di sini. Tidak ada ya. Oke. Ada, tapi ini adalah register abuse contact email, abusewhilewaitsdomain.com, bukan ini ya. Coba kita lihat sampai ke bawah. Oke, tidak ada informasi. Sekarang kita coba masukkan perintah tadi yang dari ChatGPT. Ketikkan perintah The Harvester spasi min D spasi andihasad.com spasi min L spasi 500. Di sini saya naikkan limitnya ya, hasil pencariannya jadi 500. Kemudian spasi min B spasi all spasi min F spasi, ini adalah output filenya, nanti saya beri nama hasil pencarian 1 ya. Kemudian enter. Dan di sini kita lihat hasil dari The Harvester. Jadi IP yang dia dapatkan itu ada dua,
ya, 192.078.24, 192.078.25 sama dengan yang didapatkan tadi oleh NS Lookup. Di sini no email phone. Jadi kalau kita menggunakan perintah ini, nanti website yang tidak melakukan setting atau perlindungan untuk menyembunyikan email itu nanti akan teman-teman bisa lihat di sini ya, muncul email-email yang terdapat dalam website tersebut. Kemudian ada host phone ada 5. Di sini kita lihat andihasad.com, kemudian andihasad.com menggunakan alamat IP tadi. Oke teman-teman, demikian video kita pada kesempatan kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe, klik subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.